Ya, baik. Insya Allah kita mulai ya Ustadz, karena sudah 19.48. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, Ustadz-Ustadzah semuanya. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan daurah musawar kita ya. Insya Allah untuk malam ini kita akan melanjutkan di halaman di buku itu halaman 50 ya Insya Allah ya. eh Langsung saja ya karena waktu juga sudah masuk ke 9.49 ya. Untuk saat ini kita sama-sama buka dengan membacakan lafaz basmalah bersama. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita Bismillah. baca udah belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, untuk itu saya langsung serahkan kepada Ustadz untuk masuk ke dalam materi. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, Pak Iman, nikmat semangat ya dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan keberadaan kita di eh, Zoom ini akan menambah wawasan kita semuanya dalam eh, mengajarkan ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran ke depannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap istiqamah dalam segala dalamnya. Sebagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para asatiz dan ustazat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin terakhir kita sudah di halaman 50 ya. Sekarang kita masuk ke halaman 51. Halaman 51 yang berkaitan dengan makhraju as-sad, as-sin, waz-zai. Nah, masuk kita ke makhraj sad, sin, dan az-zai. Syekh Aiman menyampaikan bahwa huruf yang tiga ini keluar dari muntaha tarfil lisan. Nah, itu artinya akhir dia. Tarfil lisan, akhir ujung lidah kita. Ma'a asfalis safhah ad-dakhiliyah. Dengan lapisan bagian dalam. Bagian dalam. Lisana ya as-sufla. Gigi seri bawah. Jadi ujung lidah kita itu mengenai lapisan bawah gigi seri yang bawah, bukan gigi seri atas ya. فيخرج الصوت من فوقها مرا بين الثنايا العليا والسفلى. فيخرج الصوت maka keluar suara dari atasnya, atas gigi tadi ya. Marun bain الثنايا العليا والسفلى. Ya, di antara tengah bagian atas dan bagian bawah. Jadi pertengahan maksudnya suaranya keluar karena memang kita sedikit kita tempelkan ke bagian dalam gigi seri bawah. Ada tiga huruf kata beliau yang keluar dari sana. Pertama adalah aus, ya, aus-sod. Aus-sod itu keluar dari sana ya. Perbedaannya dengan sin hanya di isti'la'nya saja ya pada dasarnya. Artinya kalau dia sin itu tidak boleh kita tebalkan, sedangkan al-sod itu harus ditebalkan. Artinya diangkat pangkal lidahnya sehingga kedengaran suaranya tebal.
Cara pengucapan huruf Sod menurut ulama-ulama kita termasuk Dr. Aiman ya dalam kitab ini menyampaikan kepada kita tidak bolehnya kita memonyongkan mulut kita ketika menuturkan huruf Sod. Contohnya umpamanya ada orang yang memonyongkan mulutnya ketika menuturkan huruf Sod. Umpamanya so ya. Walaupun mungkin suaranya mirip tapi tidak boleh kita monyongkan. So, so. Kita harus tidak memonyongkan mulut kita ketika menuturkan huruf shad ini. Artinya, bedanya dengan sin hanya mengangkat pangkal lidah kita saja, sehingga kedengaran bahwa suara al-shad itu adalah tebal, sedangkan sin itu adalah tipis. Yang perlu juga diperhatikan bahwa sifat dari huruf tiga ini ya, ada tiga huruf yang tiga ini mempunyai sifat al-safir ya. Artinya ada aliran suara tambahan ketika kita menuturkannya. Pokoknya ketika kita menuturkan huruf eh, sod, sedikit kita alirkan seperti suara burung ya. Ada yang mengistilahkan seperti suara burung, ada yang mengistilahkan seperti suara angsa, ada juga yang mengistilahkan seperti suara tahun ya. Pokoknya kita aus ya, aus ada sedikit aliran aus sofirnya ketika menuturkan huruf tiga ini. Aus, as ya, az ya, az karena dia punya sifat aus sofir. Itu dia keistimewaan dari huruf-huruf yang lain. Walaupun nanti dalam pembahasan tentang sifatul huruf, tentang huruf-huruf yang ada itu nanti akan kita jelaskan. Pada intinya, ketika kita menuturkan huruf yang tiga ini, pertama adalah huruf sod, tidak boleh kita menyebutkan karena makhrajnya berada di eh, muntaha tarful lisan, di akhir ujung lidah kita yang sedikit mengenai bagian dalam gigi seri bawah. As, umpamanya kalau dia berkaitan dengan sin ya. As, is, us. Ya. Cuma memang ketika dia berbaris doma, sedikit dimonyongkan ya kalau berkaitan. Itu pun bukan karena huruf shadnya, tapi karena huruf domahnya. Su, umpamanya ya, ya, dia mengikuti huruf domah yang ada atau waw yang memang sifatnya makhrajnya adalah dimonyongkan. Tapi bukan karena pemonyongan dalam penuturan huruf as-sad. Itu yang kita lihat dari eh, perbedaan tiga huruf tadi ya. Tapi secara makhraj itu sama. Secara makhraj itu semuanya sama. Berikutnya adalah huruf makhraju al-dha, al-dha, wal-zal, wa as-sa. Dari mana dia? Tarful lisan ma'a atrafis sanaya al-ulya. Tarfu itu sudah kita jelaskan ya. Tarfu itu artinya ujung ya. Ujung gigi kita. Ya. Ujung gigi kita ma'a atrafis sanaya al-ulya. Ujung lidah maksudnya. Maaf. Tarful lisan, ujung lidah kita itu ma'atraf as-sanaya al-ulya. Mengenai gigi seri bagian atas. Gigi seri bagian atas. Walaupun mungkin dalam kitab yang lain ya disebut sedikit keluar ya. Tentunya dalam kitab yang
menjadi rujukan kita juga ya, kita panduan apa namanya? Panduan ilmu tajwid ya, yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rauf ya, sedikit dikeluarkan walaupun di sini tidak disampaikan karena memang ketika kita menuturkan huruf yang tiga ini ada sedikit banget ya, sedikit banget lidah kita keluar, tapi tidak boleh terlalu dikeluarkan. Kalau dikeluarkan maka dia akan keluar dari makhraj makhraj yang umum ya. Maka menurut pandangan Syekh Aiman cukup torful lisan tadi ya. Artinya ujung lidah kita itu dengan bibir seri bagian atas. Kebalikan dengan huruf yang tiga tadi yang kita bacakan. Pokoknya ketika kita menuturkan huruf uh, za ya, za, za, zi, zu. Perbedaannya dengan huruf lo, cukup dengan mengangkat lidah. Ya, tetap ujung lidah kita di sana, tapi pangkal lidahnya yang kita angkat sehingga kedengaran lebih tebal. Au, ya, au, il, umpamanya. Tapi ketika kita menuturkan huruf za, kita tipiskan sampai kita angkat lidah kita. Relax, umpamanya ya, relax lidah kita. Za, za, allazi, dan allazi. Jangan sampai kita baca dengan tebal. Sampai dengan huruf za. Ada kesamaan antara za dengan eh, wo ya. Ini ya. Ada kesamaan walaupun ada perbedaan. Kesamaannya tiga huruf ini adalah huruf sifatnya umpamanya ar-rakhawah. Kita alirkan suara kita ketika menuturkan tiga huruf ini terutama ketika huruf itu adalah berharokah sukun. Il ya, il zalamu ya atau alla apa namanya? Izhab, izhab atau huruf ta umpamanya lis, las, nah, is, us kita alirkan supaya dapat sifat-sifat yang berkaitan dengan tiga sifat. Pada dasarnya ya, perbedaannya kata beliau hanya di pangkal lidah atau dinaikkan pangkal lidahnya karena dia huruf tebal, sedangkan za dan asa itu tidak. Berikutnya masuk kita kepada makhraju alfa ya, alfa. Alfa itu min batin syafati sufla ma'a al-tarafis sanaya al-ula. Artinya dari dalam bibir bawah ya, dengan ujung gigi seri atas. Jadi bibir bawah dari bagian dalam itu nempel dengan ujung gigi seri atas. Bukan dua bibir ya. Ini bibir bawah bagian dalam. Nah, coba kita rasa-rasakan ya. Fa ya. Fa, fi, fu, bak. Ya. Itu berarti dia ujung dari dalam bibir bawah ya. Dari dalam bibir bawah mengenai ujung gigi seri atas. Nah, banyak di antara murid-murid kita mungkin yang masih dari dua bibir ya, sehingga tidak kedengaran hamasnya. Ada yang mengucapkan fa, pa, pi, pu, nah, karena memang masih di dua bibir atau menyamakan huruf fa itu dengan huruf p-nya orang Indonesia. Tapi ketika sudah benar, maka dia akan mengeluarkan hamas, pokoknya mengeluarkan hamas, mengalirkan suara dan sebagainya. Baik. Fa fi fu baf ya. Fa fi fu baf akan keluar hamas yang cukup ya, cukup banyak
ketika kita menuturkan huruf fa tadi. Pada dasarnya adalah huruf yang tidak terlalu sulit untuk diucapkan, tidak terlalu sulit. Berikutnya masuk kita kepada makhraj al-wawu ghairu al-maddiyah ya. Makhraj wawu yang bukan huruf mad. Kemarin sudah kita jelaskan di awal-awal ya kalau nggak salah. Itu makhraj huruf wawu yang bersambung dengan huruf maddiyah. Apa kata beliau? Bitmam asyafatain ilal amam ma'a irtifaq aqsal lisan. Artinya dengan menggabungkan dua bibir ke depan ya. Nah, seperti itu ya, ada contohnya ya dalam gambar yang diperlihatkan oleh beliau. Dengan menggabungkan dua bibir ke depan serta mengangkat bagian pangkal lidah ya. Agak diangkat bagian pangkal lidah walaupun tidak sama ya dengan mengangkat pangkal lidah ketika menuturkan huruf isti'ala. Tapi kelihatan dalam gambar bahwa pangkal lidahnya naik. Wah ya, wawi wu, wawi wu, bau. Kelihatan dalam gambar bagaimana posisi mulut itu seperti itu. Sedangkan eh, waw yang berkaitan dengan waw maddiyah sudah jelaskan di halaman 41 ya. Mungkin pengulangan ketika ada huruf al-maddiyah, kemarin sudah jelaskan, lidah kita akan eh, rileks ya, rileks ketika menuturkan ketika huruf matnya itu adalah alif harful alif ya. Soalnya ba ya. Jadi ba ta sa pilih dan kita itu benar-benar rileks, tidak boleh diangkat dan tidak boleh dimiringkan atau seperti apa. Namun ketika kita menuturkan harfu al-maddiyah yang berkaitan dengan huruf dia, maka tengah lidah kita harus kita angkat. Bi, ti, si, ya, tengahnya ya, tengahnya yang diangkat. Adapun ketika kita menuturkan eh, huruf al-maddiyah tadi yang berkaitan dengan wau, maka pangkal lidah yang kita naikkan. Bu, tu, tu, ju, itu yang perlu untuk kita perhatikan. Itu sudah jelaskan pada halaman halaman sebelumnya. Sedikit mungkin terjelaskan yang berkaitan dengan waw ya. Waw ini juga banyak permasalahan yang berkaitan di dalamnya ya. Di antaranya mungkin ketika dia bertasydid ya. Bertasydid apabila huruf waw itu bertasydid maka akan sedikit kita nabarkan. Tawa ya. Tawa. Jadi kalau huruf waw itu bertasydid maka kita akan sedikit dinabarkan. Jangan dibaca tawa, tapi tawa, tawa. Pun kemarin ada ya, ada kaitannya dengan apa namanya pelajaran yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Sedikit mungkin kita jelaskan tentang ini ya, karena memang ada kaitan dengan waw tadi. Nah, nabar ini juga perlu ketika kita membaca Al-Quran, karena memang banyak dalam Al-Quran hal-hal yang berkaitan dengan an-nabr. Ya. Di antaranya mungkin yang perlu seperti hal yang sebelumnya ya, di samping dia ada anabarnya, dia juga harus ada aliran suaranya. Kapan dan di mana saja kita tempatnya untuk menabarkan ya? Yang pertama tadi sudah kita jelaskan ketika ada huruf waw dan dia yang bertasydid.
Jadi ketika ada huruf waw atau ya yang bertasydid, kita harus nabarkan. Nanti akan ada sih pembahasannya dalam bab-bab sebelumnya. Nggak ada salahnya untuk kita bahas sedikit tentang hal ini. Contohnya sudah saya sampaikan tadi, qawwa, ya, qawwamin, ya, qawwamin, qawwa, jangan dibaca qawwa, qawwa, tapi qawwa. Atau memang contoh yang lain yang berkaitan dengan hal ya, ya. Syarqiyya, syarqiyya, ya. Harus kita sedikit nabarkan, sedikit kita tekan, ya, kita dorong supaya kedengaran bahwa dia adalah huruf yang bertasydid. Syarqiyya, syarqiyya, ya. Syarqiyya, qawamin. Itu yang berkaitan dengan nabarnya harfu al-wawu wal ya, ya ketika bertasydid. Ada lagi mungkin kalau sambil lewat ya, apa kita untuk kita apa namanya? Kita ulang-ulang ya supaya kita paham juga tentang nabar ini. Ketika wakaf ya pada huruf-huruf bertasydid itu juga kita nabarkan. Ketika wakaf dalam huruf-huruf bertasydid ya. Walaupun ada pengecualian ya. Jadi ketika kita wakaf, itu kita nabarkan semua huruf yang bertasydid. Salah satu contohnya bapaknya ketika ada huruf fa yang bertasydid, uf. Ya. Fala taqul lahuma uf. Nah, harus kita tekan sedikit, kita dorong supaya memang kedengaran bahwa di sana ada huruf fa yang bertasydid, bukan huruf fa sukun. Jadi tidak dibaca uf aja, tapi uf. Tekan, dorong lebih kuat supaya kedengaran bagi orang bahwa fa itu adalah harfu al-musyaddadah. Atau contoh dalam yang lain, minal mas, ya, minal mas, samping dia tadi ada anabarnya, kita juga tentunya harus memperhatikan tentang huruf-huruf itu. Apakah sifatnya rohawa atau sifatnya as-safir, juga harus ya, ada aliran suaranya, ada aliran suara atau napasnya tergantung sifat-sifat yang melekat. Atau kemarin sudah dijelaskan di antara ini mungkin fatal, fatal, walaupun harful lam, sebenarnya dia adalah bagian dari at-tawassut, yang mana sifatnya itu tidak boleh terlalu berlama-lama. Pengecualian dalam hal ini tentunya ada ya, seperti yang sudah kita jelaskan mungkin dalam materi-materi yang sudah disampaikan. Di antaranya adalah apabila ada mim atau nun yang bertasydid, maka tidak perlu untuk kita nabarkan. Minal ja'i. Banyak ya contoh-contoh yang berkaitan dengan nun atau mim yang bertasydid. Jan. Bukan jan itu, kalau itu ya. Karena dia adalah mad lazim mutsaqqal qalmi. Ya, contoh-contoh yang lain bawahnya ketika ada nun atau mim yang bertasydid di akhir kata. Minal jin. Nah, itu. Bukan jan tadi. Kalau jan tadi, itu bagian dari hal yang dinabarkan karena memang dia adalah idgham, mad lazim mutsaqqal kalim. Am, ketika kita berada di sana, baru kita nabarkan. Minal jin. Nah, itu juga ya, bagian dari hal yang, maaf, itu tadi tidak dinabarkan ya. Am tidak dinabarkan, minal jin juga tidak perlu dinabarkan. Atau huruf-huruf yang berkaitan dengan huruf qalqalah juga sama ya. Huruf qalqalah juga tidak perlu untuk kita nabarkan ya. Jangan sampai kita nabarkan karena memang dia sudah punya sifat qalqalah. Apalagi yang perlu kita bahas dalam nabar ini ya diantaranya adalah mad lazim ya, karena berkaitan dengan waw syaddadah tadi ya yang perlu dinabarkan maka kita ya sambil untuk kita bahas tentang nabar ya.
Mad lazim mutsaqqal kalimi. Perlu dinabarkan nggak? Iya, harus perlu dinabarkan. Al-haqqah. Perlu. Walau dhalin. Sedikit dinabarkan ya. Karena memang dia bagian dari mad lazim mutsaqqal kalimi. Ya, ada penekanan sedikit supaya jelas bahwa di sana adalah huruf yang bertasydid. Atau juga mad lazim al-harf ya. Mad lazim harfi juga. Alif lam. Jangan rata saja ya. Alif lam mim. Tapi alif lam. Ada penekanan sedikit, ada dorongan yang menggambarkan bahwa dia adalah bagian dari an-nabr. Karena kemarin ada Ustadz Indra ya sedikit yang bertanya tentang an-nabr ya. Walaupun tidak dibahas secara jelas. Berikutnya juga yang berkaitan dengan nabar, supaya kita mungkin paham ya. Apabila ada alif musanna atau alif tasniyah, alif yang menunjukkan dua ya, alif yang menunjukkan dua. Mungkin yang paham sedikit bahasa Arab ya. Alif yang menunjukkan dua orang. Qala itu kan satu ya, tapi qala itu sudah dua orang. La-nya itu ya disebut dengan alif tasniyah atau musanna untuk menunjukkan dua orang. Zalamna. Apabila ada alif tasniyah tadi gugur ya, disebabkan apa? Disebabkan bertemunya atau iltiqa saqinain. Ada huruf sesudahnya lagi yang mati, maka biasanya kan dia tidak dibaca ya. Tidak dibaca. Karena apa? Karena ada huruf sesudahnya yang mati juga gitu. Maka kita harus ada an-nabru di sana ya. Kita nabarkan sedikit. Contohnya misalnya waqalal, nah, seperti itu ya. Waqalal hamdulillah. Jadi jangan kita ratakan, jangan kita samakan. Ya. Kita mengatakan waqalal, nah, tidak ditekan sedikit. Jadi ada penekanan supaya paham bahwa di sana adalah tasniyah. Ada dua orang, bukan satu orang yang berbicara. Atau contoh yang lain, wastabaqal bab. Ini ya. Wastabaqal, ada penekanan karena dua orang ya yang berlomba-lomba untuk eh, menghampiri pintu ya. Walaupun laki-laki perempuan Nabi Yusuf dengan istri Al-Aziz ya. Wastabaqal wastabaqal ba. Qalba. Tekan sedikit karena memang di sana ada alif tasnya. Itu sedikit mungkin an-nabru ya karena ada kaitannya dengan waw. Yang paling intinya tadi ketika huruf waw itu bertasydid kita nabarkan ya. Kita nabarkan agar apa? Agar kelihatan bahwa di sana adalah harfu waw al. Berikutnya adalah makhraju al-ba. Al-ba. Dari mana makhraj al-ba? Al-ba adalah bintibaq syafatain ala ba'dihima, dengan menutup dua bibir satu sama lain. Ini pada dasarnya sama dengan mim ya, sama dengan mim, makhrajnya cuma sedikit perbedaan. Kalau ba itu adalah agak ditekan sedikit. Kalau mim ringannya, ba, ya, ba, ba, ya, agak ditekan sedikit, tetap sama ya dari dua bibir. Ba dengan merapatkan ya, merapatkan bintimam ya, menutup. Kita rapatkan dua bibir antara bibir yang bawah dengan bibir yang atas. Ba,
babibu, babibu, bab, bab. Yang kita dapatkan dua bibir kita sedikit ditekan karena berbeda dengan harfu al-mim. Walaupun sama tadi ya, bawahnya kan ada ya. Makhrajul mim, kata beliau, itu juga sama bintibaq syabadain. Ya, dengan menutup dua bibir. Ma. Cuma perbedaannya, kalau dia ba tadi a sedikit ditekan, artinya lebih lebih ditekan, sedangkan huruf mim tidak terlalu ditekan. Yang perlu kita garis bawahi dalam harful ba, salah satunya adalah sifat qalqalah. Sifat qalqalah. Melekat dalam harfu al-ba yang tidak melekat dalam al-harfu al-mim. Ya. Ba itu adalah huruf qalqalah, sedangkan mim bukan huruf qalqalah. Makhrajnya hampir bersamaan. Perbedaannya tadi, ba sedikit kita tekan, sedangkan mim tidak. Cuma perbedaannya lagi, kalau mim ada sedikit gunnahnya ya, ada sedikit gunnahnya, sedangkan ba tidak boleh ada gunnahnya, karena dia bukan huruf al-khaysyum, bukan huruf al-khaysyum. Ini juga perlu kita garis bawahi dalam hal yang berkaitan dengan eh, huruf qalqalah. Mungkin di kitab-kitab yang lain ya, kitab yang lain kita baca pembagian qalqalah itu ada tiga. Ada yang mengatakan qalqalah as-sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar ya. Walaupun nanti di sini dibahas oleh beliau qalqalah itu dua, kata beliau ya, ya. Artinya lain ulama, lain pendapatnya ya. Kalau menurut beliau qalqalah ya sughra dan kubra. Karena pada dasarnya suara dari qalqalah itu semuanya sama ya. Suara ketika kita menuturkan huruf qalqalah itu sama, baik itu suro, kubro, ataupun akbar ya. Sukuro, suro, kubro, akbar itu artinya sedikit condong, bukan bukan langsung ya, sedikit condong ke harokah al-fathah, sedikit condong ke harokah al-fathah. Umpamanya ahad ya, ahad. Jangan sampai kita mengkol-kolah sesuatu itu berlebihan sehingga kedengaran kol-kolahnya bertambah menjadi harful hamzah. Nah, itu juga perlu ya kita perhatikan. Walaupun belum kita memasuki membahas tentang huruf kol-kolah. Tapi karena ada pembahasan huruf ba tadi, sedikit kita singgung. Artinya yang banyak dilakukan oleh murid-murid kita kadang-kadang terlalu berlebihan dalam mengkolkolahkan sesuatu yang membuat kol-kolah itu bertambah menjadi huruf hamzah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi daknya itu sudah ada tambahan harful hamzah. Ini satu kekeliruan yang perlu untuk kita apa namanya? Perlu kita perbaiki. Ahad, jangan berlebihan supaya kol-kolahnya itu benar. Karena kol-kolah itu hanya setengah baris ya. Ahad, ahad. Nah, yang perlu juga kita pergarisbawahi dalam kol-kolah ini, jangan sampai ya dia mengikuti aliran suara huruf sebelumnya. Nah, itu juga perlu ya kita garis bawahi ketika kita mengajar pada murid-murid kita. Salah satu contohnya umpamanya kalimat ibi. Nah, jangan sampai kita baca ibi dengan mengikuti baris huruf sebelumnya. Ibe. Nah, kita tetap membaca ibeli, ibe, jangan ibi. Itu juga bagian dari keliruan yang biasa dilakukan atau dibaca oleh murid-murid kita. Ibi, ibi, ibi. Nah, kalau itu tetap
lebih condong kepada harfu al-fathah ya. Ibali, ibali, ibali. Condong ya, condong. Jangan dibaca ibi, tapi iblis, ibi. Itu mungkin yang berkaitan dengan huruf ba. Jadi perbedaannya tadi antara makhrajul ba dengan makhrajul mim adalah sedikit penekanan di makhrajul ba, sedangkan mim tidak. Ba, bi, bu, bab, bab, ab, ab. Sedangkan mim tidak perlu ditekan ya sedikit. Ma, mimu, bam, bam. Cuma bedanya tadi, mim bintibaq syafatain yusahibu dzalika gunnah minal khusyuk. Bahwa mim itu kata beliau adalah dengan menutup dua bibir disertai dengan dengung dari rongga hidung. Ini sama ya, ada kaitannya dengan huruf nun juga. Sumyal ulama al-juz'u syafawi minal mim an-nisfu al-mukammal. Disebut oleh ulama-ulama, atau dinamakan oleh ulama-ulama kita dengan bagian syafawinya, ya, bagian bibirnya dari huruf mim itu adalah al-mukammal. Ini yang dilengkapi. Sedangkan sammu al-juz'u al-khayshumi an-nisfu al-mukammil. Sedangkan bagian yang berkaitan dengan khayshumnya, bagian dengungnya, disebut dengan al-mukammil, yang melengkapi. Jadi dua ini harus ada kaitannya. Pertama adalah makhraj yang keluar dari dua bibir tadi, tapi di samping itu ada khayshumnya. Kalau nggak ada khayshumnya, maka dia tidak sempurna. Harus dua-duanya ada. Eh, Ini keistimewaan dari huruf mim dan huruf nun. Ada makhraj khususnya, ada yang penyempurnaan. Penyempurnaan adalah khayshumnya ya. Maka seperti yang kita apa namanya? Kita sudah mungkin ya pelajari bersama tentang eh, harfu al-mim wal harfu an-nun. Nah, itu kan eh, ada yang disebut dengan gunnah. Beliau juga akan bahas nanti dalam buku ini ya. Dan nanti ada pembahasan khusus dalam buku ini pada halaman 153 bahwa gunnah itu pada nun dan mim itu adalah gunnah yang musyaddadah, bersangatan, atau yang disebut oleh beliau dalam istilah uh, akmal ya, akmal mayakun. Menurut pandangan beliau, gunnah itu ada tiga bagian. Pertama, akmal mayakun. Yang kedua adalah kamilah. Yang ketiga, angkas mayakun. Dan yang keempat adalah naqisah. Ya kan kita temu ya di halaman yang ke-153. Adapun mim dan nun yang musyaddadah itu adalah akmal mayakun. Artinya paling bersangatan ya kita ketika menggunakannya. Am benar-benar kita masukkan ke rongga hidung. Amma am an in sama ketika kita menuturkan huruf nun. Benar-benar dua huruf itu ada khasyumnya. Jadi bukan hanya makhrajnya yang kita lihat, tapi juga bagian gunnahnya ya, atau bagian khasyumnya, ada rongga hidung yang kita masukkan ke dalam rongga hidung ketika menuturkan huruf-huruf tersebut. Atau ketika idgham ya, menurut pandangan beliau, idgham juga itu bagian dari akmal ma yakun. Min wara ya, atau mai, setiap idgham ya gunnah itu juga disebut oleh beliau adalah akmal ma yakun. Adapun kamilah adalah ikhfa ya, bentuk yang berkaitan dengan ikhfa atau iqlab. Iqlab itu juga bagian dari kamilah.
Adapun angka naqis, naqis, naqisah itu adalah izhar ya. Dan angkas mayakun itu apabila mim dan nun yang berharokah. Mim dan nun yang berharokah saja pun itu harus ada dengungnya. Apalagi yang mati. Nah, seperti itu kata beliau sehingga kita ketika menuturkan huruf mim dan nun itu benar-benar harus kita dengungkan. Nani, mami, ada sedikit kita masukkan suara khaysyumnya ya. Suara khaysyumnya ketika menutupkan huruf yang dua. Apalagi ketika dia berharokah. Tapi yang terakhir mungkin yang berkaitan dengan makharijul huruf ya. Al-ghunnah haitsu kaunnya harfan. Gunnah saat berbentuk huruf ya. Itu tadi ya, mim dan nun. Ia sautun yakhruju minal khayshum, itulah dia ya, suara yang keluar dari khayshum. Khayshum tadi adalah rongga, rongga hidung ya. At-tajwif al-anfi ya, rongga hidung. Watakun musahibatun lin-nun wal mim. Itulah dia yang menyertai huruf nun dan mim. Fi kulli ahwalihima di setiap keadaannya. Di setiap kondisi apapun, nun dan mim tetap ada dengungnya. Baik ya dalam kondisi sukun, berharokah fathah, atau juga berharokah dhammah dan berharokah sukun. Illa anna taulaha yakhtalifu bihasabi wad'ihima. Namun kata beliau, sungguhnya ulaha ya, panjangnya, yang panjangnya bihasabi wad'ihima. Nah, itu dilihat ya durasinya dengan kondisi yang ada. Kondisi seperti apa? Kalau kondisinya tadi dia berharokah, berarti dia disebut dengan angkos paling sedikit dengungnya. Kalau dia berkaitan dengan izhar, izhar ya, berarti nafis. Kalau dia berkaitan dengan ikhfa, iqlab, berarti dia kamil. Jika dia kondisinya dalam keadaan nun yang bertasydid, maka disebut dengan akmal mayakun. Itu yang disampaikan oleh beliau kepada kita. Kata beliau, lihat di sofhah ya, mi'ah salasa wa khamsin. Lihat di halaman 153 pembahasan tentang hal itu. Dijelaskan beliau dan contoh-contoh yang ada juga disampaikan oleh beliau pada halaman 153. Nanti mungkin akan kita bahas di bab berikutnya. Nah, ini ada apa ya? Ada gambar yang disampaikan oleh beliau. Ada dua huruf yang tidak boleh terlepas dari guna. Pertama adalah nun yang ada di atas ya. Yakhluwanna minal gunnah. Tidak boleh lepas dari gunnah. Yang kedua adalah mim. Itu juga maka disebut dengan dua huruf yang ada kaitannya dengan al-khaisyu. Rongga hidung. Khair itu mungkin yang bisa kita sampaikan dalam materi pada malam hari ini berkaitan dengan sifat ya sifatul huruf boleh nanti kita bahas lagi pada pekan berikutnya insya Allah. Kalau ada yang perlu untuk kita diskusikan, kita persilahkan. Ya, jazakumullah khairan kathiran Ustaz. Mungkin dari
dari Ustadz Ustadzah dan semuanya, Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ya untuk open mic atau boleh di chat roomnya ya untuk diketik. Mungkin untuk makhorijul huruf, Insya Allah wadih ya jelas ya. Insya Allah mungkin nanti pas masuk ke sifat mungkin Ustadz ya, yang di situ banyak eh, apa istilahnya kendala di pada saat pengucapan mungkin ya. Baik, masih kami tunggu tetap ya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Atau mungkin ragu, ini Ustadz apa sih artinya tadi bahasa Arabnya boleh ya, yang ketinggalan memberi harokat atau ya mengartikan. Silahkan ya. Mana Ustaz Indra ingin bertanya terus. Boleh, Ustaz. Ah, kan jadi Ya, nggak harus Assalamualaikum, dipaksa Ustaz. ya, nggak harus dipaksa saya bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada pendamping. Masya Allah. Ini, Ustaz, apa saya masih bingung di kolkolah itu, Ustaz. Kolkolah yang jika ada kesalahan pembacaan kolkolah adalah ketika dicampur dengan hamzah di akhirnya. Nah, perbedaan kolkolah dengan hamzah atau dengan kolkolah yang memang benar-benar kolkolah itu bagaimana, Ustaz, ya perbedaannya? Itu yang masih membuat aneh bingung, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Syukran. Ya, jadi suaranya jangan sampai ada huruf hamzah ya. Jangan sampai ada huruf hamzah di akhir qalqalah itu. Ya, kadang-kadang kalau bersangatan bisa kedengaran seperti huruf hamzah ya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ya, da. Jadi daknya itu yang membuat penambahan huruf hamzah. Karena mungkin terlalu lama sehingga kedengaran ada huruf hamzah di sana gitu. Ahad. Nah, segitu jangan sampai ahad. Ahad. Ya, ahad. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi kedengaran ada huruf hamzah di akhir qalqalah. Karena mungkin bisa jadi tadi agak kelamaan ya, kelamaan dalam menuturkannya. Karena memang huruf qalqalah itu kan pada dasarnya hanya setengah ya, setengah harokah saja. Tidak boleh terlalu berlama-lama, ya, sehingga membuat tadi sebagian di antara kita murid-murid kita tadi membaca qalqalah itu seperti ada tambahan huruf hamzah. Ahad, Allahus samad, mad, mad, nah, gitu. Mad, jangan sampai ya, jangan mad. Jadi kayak mad, berarti kan ujungnya udah huruf hamzah ya. Ahad, nah seperti itu aja, jangan ahad, nah, gitu. Jangan bersangatan yang membuat kedengaran seperti ada huruf hamzah ya. Oh, ya. Ya itu mungkin di akhir ya. Kalau di tengah mungkin paling kesalahannya biasanya berhenti ya, berhenti doang biasanya. Lam yalid itu berhenti dia di situ, itu juga tidak boleh ya. Atau tidak apa namanya, eh, tidak meneruskan ya, meneruskan. Seolah-olah berhenti di kol-kola itu juga kekeliruan kalau di tengah. Tapi kalau di akhir biasanya penambahan penambahan huruf hamzah. Nggak tahu ya jelas nggak kalau di apa ya, di Zoom ya. Nah, kadang-kadang kalau Zoom ini agak samar-samar ya, mirip-mirip Sepertinya file. Ustadz Indra harus ketemu ini Ustadz untuk langsung ini Iya ya iya iya mendengarkan langsung karena iya kalau iya lewat iya iya. Zoom kurang jelas. Right, right. Oke, nah Ustadz Indra masih bingung ya Ustadz lihat rautnya Masih bertanya ini. Insya Allah, insya Alah. Allah. Tapi Nanti memang nanti kalau kadang-kadang udah
Kalau udah selesai buku nanti kita apa lagi ya? Mungkin entah Iya, sekali sebulan ya langsung ya. Ini apa dulu siap kita siap. habiskan dulu dulu. Insya Allah. Khair. Iya Ustaz, karena kita juga apa ya jarang memperhatikan di kol-kolah itu bercampur dengan hamzah atau tidak ketika kita lagi Iya, ngajar. iya. Kayaknya jarang sekali Ustaz. Iya, 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 iya. Khair, insya Allah. Iya, Ntar syukran kita Ustaz. apa? Sekali-sekali insya Allah. Ya. Kita habiskan dulu buku ini insya Allah. Jadi kita baru, entah sekali-sekali kita, apa namanya, ya ada waktu kita untuk ya saling sharing lah. Bukan menggurui maksudnya, saling sharing lah insya Allah. Di forum-forum berikutnya yang memang langsung ya. Supaya kita lebih eh, pas mungkin sesuai dengan ilmu kapasitas masing-masing. Baik, Baik. Insya Allah. Yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau ini udah malam ya, jadi udah capek mungkin ya. Boleh nanti ditanyakan mungkin ya di halakoh masing-masing ya kita kumpulkan, bisa juga nanti dikolektif oleh pengajarnya atau dari pengajarnya mungkin ada yang bingung ya, itu bisa disampaikan di grup ya, di grup pengajar pastinya. Mungkin Ustadz sebelum nanti kita selesai, sini saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil rapat ya yang terakhir bersama pengajar-pengajar takhusus dan juga tahfidz itu nanti di Evaki sendiri ada istilahnya standarisasi ya yang Hmm. sampai saat ini masih dibukukan oleh timnya eh, yang mengikuti daurah muwajih dengan Ustazah Dalia. Jadi insya Allah mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya itu PDF-nya bisa bisa keluar ya, jadi bisa disosialisasikan sesuai dengan yang kita sepakatin waktu di masjid ya Ustadz. Ya, Seperti itu. contohnya kemarin apa ya? Contohnya itu Eh, yang berkaitan dengan apa ya? Misalnya contohnya Oh, yang Islam Ustadz. berkaitan dengan kemarin itu iklab ya. Ya, Iklab ikhlak. dengan menutup Hmm, mulut atau sedikit meronggangkan ya, merenggangkan. betul. Jadi Ya kita kan? kesepakati kemarin cukup dengan menutup supaya lebih mudah karena memang pendapat itu juga banyak yang Betul. disepakati ulama ya. Betul, salah satunya itu. Iya, 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 fair. Ya, nanti mungkin dari pengajar pun bisa disampaikan ya, karena itu bang adanya di Tahsin 1 ya, juga sudah Iya, disampaikan. iya. Jadi nanti poin-poinnya insya Allah akan di-share ke semuanya dan yang masuk di kelas tahfidz dan juga masuk di kelas takhusus pun insya Allah akan disampaikan ulang oleh pengajarnya. Jadi insya Allah kita ada baku yang mana yang akan digunakan. Bukan berarti kita menutup lubang ilmu yang lain ya Ustadz ya, tetapi kita Iya, di iya, sini iya. ingin menyamakan agar bacaan itu sama dulu seperti itu. Baik, begitu. Yang lainnya, ini adem ayem ini malamnya. Baik, Eh, baik. Baik. Ustazah Lili, mungkin ini ada Ibu Ori mau bertanya ke Ibu Gemi di sini ada, ya ada Bu Vivi, Bu Nia, ayo saya sebutin semuanya. Yang mau bertanya silahkan ya. Pasti bingung dengan apa yang dibahas, Insya Allah jelas ya, Wadih ya semuanya. eh Nanti untuk pekan depan berarti kita masuk ke sifat huruf ya Ustadz. Khair, insya Allah. Iya, iya, Insya iya. Allah. Baik ya. Mungkin jika memang tidak ada yang ditanyakan atau mungkin ada tambahan Ustaz untuk yang lain-lainnya. Iya, ya pada intinya ya eh, pada dasarnya ya semangat aja ya semangat kita semua dalam proses belajar dan mengajar supaya Allah memberikan ilmu yang kadang-kadang kita tidak ketahui ya dibukakan oleh Allah jalan untuk kita mengetahui. Yang penting semangat terus dan terus bersama Al-Quran. Insya Allah Allah akan mudahkan segala sesuatu. Itu aja mungkin. Baik Ustaz. Ya, ini sebenarnya masih ada waktu ya hingga 15 menit ke depan. Jika masih ada yang mau bertanya mungkin Pak Kasba silahkan.
Ya, ya kita Wah, ini Kak kan udah Sulama udah tiap pekan dia nanya, jadi ya nggak mau nanya lagi. Masya Allah. Oh ini Ya, Ustadz, ada di chat ini ya, di sini Masya Allah Bu Ori menanyakan, bagaimana cara menjaga itmamul harokat ketika sedang talaki dan tilawah pribadi? Karena ketika talaki kita bisa dibetulkan bacaannya, tapi ternyata saat tilawah pribadi kembali kepada kesalahan yang sama. Nah, ini bagaimana Ustadz? Mungkin ada solusi yang apa ya? Ya tips and trick mungkin dari Ustadz itu agar biar sama gitu ya antara yang talaki dan juga. pertama, sebenarnya setiap kesalahan yang pernah dikoreksi oleh guru-guru kita itu harus kita catat ya, kita catat supaya nanti tidak akan terjadi pengulangan kesalahan berikutnya. Jadi ketika kita membaca sendiri-sendiri, itu akan kita ketemukan umpamanya apa kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dikoreksi oleh guru-guru kita. Jadi perlu untuk kita catat ya. Pokoknya, oh saya itu belum terlalu bagus dalam menuturkan huruf eh, so, pokoknya ya. Jadi itu yang perlu kita koreksi-koreksi di tulis catat. Nanti ketika huruf-huruf itu keluar ketika kita membaca sendiri, nah itu kita latih lagi ya, kita latih dan kita ulang-ulang. Itu mungkin salah satu caranya supaya tidak terulang kesalahan-kesalahan yang terus-menerus ketika kita uh, menuturkan, membaca ayat-ayat Al-Quran ketika sendirian. Yang kedua, ya terus untuk bertalaki banyak ya kepada orang yang kita lihat lebih bagus bacaannya ya. Jadi nggak mesti harus guru kita, orang lain pun boleh ya. Orang lain mungkin yang kita lihat bacanya lebih bagus, boleh kita koreksi ya. Koreksikan kepada beliau. Maka saya biasanya di halaqah itu sebelum mereka bertalaki ke saya, biasanya saya anjurkan dulu untuk bertalaki sesama gitu, supaya kira-kira mana yang salah dalam bacaan-bacaan. Jadi talakinya lebih banyak. Untuk gurunya mungkin hanya satu halaman saja, tapi sesama mereka bisa satu alamat atau satu lembar. Artinya lebih banyak. Koreksiannya pun itu pasti lebih banyak lagi ya antara mereka dengan mereka. Walaupun mungkin kekurangannya mungkin ya saling malu-malu untuk mengoreksi atau mungkin karena ilmunya yang masih samar-samar juga, khawatir salah-salah koreksi juga, ya banyak juga yang saya lihat laju aja, lanjut aja gitu seperti itu. Pada dasarnya intinya harus saling mengoreksi. Jadi ya perlu kita ingat-ingat apa yang sudah menjadi koreksian dari guru-guru kita supaya nanti dalam bacaan ketika kita membaca Al-Quran sendiri itu tidak terulang kesalahan yang sama. Dan yang kedua memang membaca Al-Quran itu perlu untuk kalau bisa ya, kalau bisa eh, tartil, walaupun mungkin Dr. Aiman Arusdi tidak menyebut tartil karena menurut beliau bacaan Al-Hadar, bacaan At-Tahqiq itu semua adalah ada tartilnya. Maka beliau tidak menyebut dengan artil ya dalam buku ini nanti akan kita bahas ya. Tapi ada bacaan tahqiq sesuai dengan tartil ya, seperti itu. Jadi lambat, lambat tapi lambat sesuai dengan tartil yang ada. Sudah lambat, ah, benar-benar lambat gitu. Tapi tartilnya juga tetap harus ada. Nah, hadarnya ada juga tartilnya gitu. Menurut pandangan beliau, ya tidak disebut oleh beliau tartil itu bagian dari hukum enggak. Tapi hadar serta tartil, tahqiq beserta tartil. Jadi kalau bisa ketika kita membaca sendirian juga tidak boleh dalam mengulang-ulang bacaan yang kita baca itu dengan cepat-cepat ya. Harus memang sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan kadar yang sudah disepakati.
kemarin kalau tidak salah kita membaca mat wajib ya. Mat wajib itu 4 ya, kita pilih ya 4 kalau nggak salah, walaupun belum dibukukan tadi katanya ya. 4 Oh, umpamanya itu harus konsisten di 4 itu ya. Nah, supaya kita nanti bacanya benar-benar bagus. Jangan dirubah-rubah. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan eh, tidak 4, tidak 5, tapi 2 dengan syarat harus istiqomah umpamanya. Tapi bacaan-bacaan yang tahqiq itu ketika kita mengulang-ulang bacaan itu jauh lebih bagus ya. Nah, daripada kita harus umpamanya bercepat-cepat dengan membaca secara hadar atau bacaan-bacaan yang lain. Oleh karenanya, ya terus membaca Al-Quran dengan bacaan tempo yang tidak terlalu cepat. Agar bacaan kita itu semakin bagus dan apa yang sudah dikoreksi oleh guru kita itu bisa kita pahami dan bisa kita contohkan lagi, bisa kita ucapkan walaupun kita sendirian. Makanya kemarin saya dikoreksi oleh guru saya. As, namanya, as-samad. Kayaknya soalnya itu kemarin masih kurang benar, masih kurang tebal, atau mulut saya masih monyong. Nah, kita contoh-contohkan aja di rumah kita kalau berkaitan dengan hal seperti itu yang terjadi ketika kita membaca sendiri. Clear itu mungkin? nah, gimana Ibu Ori dengan jawabannya? Insya Allah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan terus ya. Jadi mungkin bukan hanya dicatat di tulisan ya Ustadz ya, mungkin kita Iya, diingat-ingat kembali setiap apa yang dikoreksi, dilatih terus ya sambil didengarkan mungkin begitu ya Ustadz ya. iya, Baik, yang lainnya mungkin di sini ada Ustazah Acel mungkin mau menambahkan atau ya di sini juga ada Ustazah-Ustazah boleh boleh kalau mau ditambahkan boleh ya. silakan Iya, jika ada yang mau ditambahkan. Ya ada lagi yang lainnya? Insya Allah udah sunyi ini sepertinya Ustadz. iya siap. Fair insya Allah. Masya Allah. Ustazah Acel, Masya ini tawadu sekali ya. Baik, mungkin karena apa namanya itu, insya Allah untuk pembahasan di malam ini, insya Allah jelas ya untuk makharijul huruf. Silahkan dimurojaah kembali apa yang sudah dibahas sebelumnya ya. Lalu mungkin nanti jika ada pertanyaan boleh dicatat, langsung disampaikan ke pengajarnya atau ke kami langsung juga boleh ya Ustadz. Nanti kita masih tetap buka kesempatan untuk diskusi ya Ustadz Siap. untuk yang sudah dibahas-bahas sebelumnya. Baik, karena sudah sebenarnya udah cukup ya Ustadz ya. Iya, ya 1 jam ya, iya. Sudah 1 jam, insya Allah. Alhamdulillah. eh Baik, kita cukupkan saja untuk pertemuan daurah di malam ini. Insya Allah pekan depan masih tetap di waktu yang sama. Silahkan untuk hadir dan mungkin mempersiapkan ya apa yang akan dibahas dan silahkan dimurojaah karena insya Allah nanti untuk yang mengikuti daurah itu juga kita akan ada soal latihan ya untuk murojaah untuk memperkuat aja apa yang sudah dipelajari. Mungkin seperti itu. Saya cukupkan. Nahtatim bi kalimatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah ditutup nanti mohon izin untuk foto ya. Jadi kita tutup dulu dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka La wa ilaha atubu ilaik. illallah. Mohon izin untuk on cam ya. Kita dokumentasikan untuk kepentingan di dokumentasi. Oke, silakan kita buka dulu. Masya Allah ada yang di jalan ya. Ini siapa ini Pak Farhan? Masya Allah.
Baik, saya izin untuk screenshot atau masih ada yang mau dibuka? Silahkan ya. Saya tunggu, masih ditunggu ya untuk yang lainnya. Wah, Pak Kasba ini, Masya Allah. Ya, yang lainnya mana? Silakan dibuka kameranya. Oke, baik ya. Saya coba screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Baik, Ibu Bapak, Ustadz Ustadzah semuanya. Oh, ada Ustadzah Eka baru buka. Sekali lagi ya. Yang lainnya mungkin saya tunggu, saya hitung ya sampai 5. Ya, silakan dibuka. Oh, ini Ustadz Taufik ya menggunakan ID istri ya. Jadi tadi saya mau tanya Bu Rini gitu. Yang lainnya? Nah, gitu. Biar rame ya, silakan dibuka. Mumpung masih ada sekitar 6 menitan sebelum ditutup, silakan. Oke, baik ya. Oke, izin screenshot. Nah, kita saya izin untuk mengirimkannya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Daurah kita sudah selesai di malam ini. Bagi yang mau izin live group, live Zoom, silahkan. Ustadz, jazakumullah khairan kasiran. Ustadz, siap, mudah-mudahan ya, diberikan sama-sama ya kesehatan Bu ya, selalu, ya, ya, Ustadz. Baik ya, semuanya, ya, ya, izin ya, ya, close Zoom-nya ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam.